Menurut saya itu efek dari peraturan pemerintah Hong Kong yang mewajibkan kita live in atau tinggal bersama majikan. Jadi karena kita tinggal bersama majikan sehingga satu, jam kerja kita panjang. Yang kedua, makanan kita atau akomodasi kita itu kurang layak. Jadi sementara pekerjaan itu sangat banyak sekali. Beberapa dari kawan-kawan PRT migran itu yang bekerja antara 15 sampai 19 jam. Ini yang membuat kadang kawan-kawan memilih untuk berkontrak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sumber. Saya sebagai Wakil Koordinator Pilar dan juga sebagai Koordinator PTMNB. Saya mendengar sebenarnya sangat sedih. Yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya gagalnya pemerintah dalam melindungi rakyatnya, terutama pemerintahan Indonesia, dan juga sebagai majikan yang mempunyai titel artis itu juga sangat tidak baik, karena itu menunjukkan attitude sebagai orang Hong Kong atau orang yang terkenal, bahwasanya tidak semua orang yang terkenal itu baik. Bahwasanya kalau menurut saya pribadi, bahwasanya sikap ataupun perilaku yang dilakukan oleh majikan itu kurang baik dan bahkan tidak baik. Oke. Nah, kekerasan terhadap PRT migran itu memang ada ya. Dan 1 tahun setengah 2 tahun belakangan ini itu semakin meningkat karena adanya krisis COVID ya. Jadi memang tingkat kesetresan baik itu majikan ya, kondisi sosial itu semakin berat, dan buruh migran dijadikan korban atas kondisi tersebut gitu. Kenapa mencuat terakhir ini? Karena memang ya banyak teman-teman yang tidak berani menyampaikan. Sekali ada yang berani ini, kemudian yang lain saling bermunculan. Karena sebenarnya kondisi itu ada sebelumnya, dan semakin kesini kondisi krisis ini semakin banyak dan semakin meningkat. Oke, untuk selama masa pandemi ini banyak kawan-kawan yang tidak boleh libur, dan alasan majikan itu nanti saat PRT-nya libur takut ketularan atau kena virus, yaitu virus corona. Nah, dan di sisi lain majikan tidak mengizinkan untuk ketemu dengan sesama PRT. Di sisi lain, bahwasanya majikan sendiri selalu mengundang anggota keluarganya untuk main tamaco, untuk makan bersama tanpa memikirkan hal yang lainnya. Dan kekerasan-kekerasan yang timbul yaitu banyak kawan-kawan yang kurang istirahat, banyak hal libur yang tersunati, banyak kekerasan yang menimpa. Mereka tidak diperbolehkan untuk libur di waktu hari liburnya. Itu yang sangat keras sekali dialami oleh PRT migran. Yang kedua adalah jam kerja tadi panjang, terus pekerjaan bertambah. Karena mengapa? Karena di masa pandemi ini banyak majikan yang tidak bekerja di kantor, mereka bekerja dari rumah, sehingga yang biasanya hanya melayani makan malamnya majikan, mereka harus memasakkan 3 kali. Artinya pagi harus melayani, siang juga melayani, dan ketambahan untuk makan malam. Terus juga kebersihan juga diwajibkan kita untuk berkali-kali untuk membersihkan tempat-tempat mereka. Jam kerja yang semakin panjang, beban kerja yang semakin berat ya, ditambah tidak dikasih libur, dan itu hampir kebanyakan teman-teman mengalami. Lebih karena PRT mereka bersamaan untuk keluar dari rumah dia, dan kabar dari agennya bahwa di rumah dia itu banyak sekali pekerjaan, kurang istirahat, jam kerja panjang, sehingga itu bisa membuat kawan-kawan yang lain jangan takut untuk bahwa kita itu juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan jam internasional yaitu 8 jam. Terus jika akomodasi yang tidak layak, kita juga bisa untuk meminta yang lebih layak. Dan ketika sudah tidak tahan bekerja di rumah majikan,
kita juga bisa memberikan berkontrak namun dengan kronologi yang sudah kita kirim ke imigrasi ataupun ke labor departemen, karena dengan begitu rekod kita sudah diterima oleh imigrasi ketika kita meninggalkan pekerjaan kita dari rumah majikan. Oke, nah media kan saat ini memang dikuasai oleh mereka yang berkuasa ya, pengusaha, pemerintah, majikan, dan juga apalagi Michelle Swaini, suaminya pemilik TVB itu sendiri, dan mereka sengaja membangun image baik terhadap majikan yang sebenarnya tidak baik ya. Dan dampaknya ini karena tersebar di seluruh Hong Kong, bahkan di luar Hong Kong juga tahu, ada yang diinterview dan menjelekkan buruh migran itu sendiri. Akhirnya nama PRT migran menjadi buruk dan yang lain mendapat dampak. Mungkin lebih pada PRT akan tahu bahwasanya tidak semua majikan itu baik dan tidak semua majikan itu buruk. Terutama seperti yang dinyatakan oleh Michelle Chua itu artis tersebut, bahwasanya PRT selalu salah dan dia itu majikan yang menjadi menjadi pelaku, seolah-olah menjadi korban. Jadi kurang tepat kalau dia selalu memberikan pernyataan bahwasanya PRT-nya yang selalu salah, bahwasanya dia sudah menjadi benar. Kalau dia menjadi majikan yang benar, maka PRT-nya tidak akan pernah pergi untuk meninggalkan rumah itu dengan serentak. Saya rasa itu karena imigrasi punya kebijakan yang namanya job hopping ya. Jadi imigrasi menganggap kita suka bergonta-ganti majikan, sehingga ketika kawan-kawan PRT yang mengajukan visa ke imigrasi itu tidak langsung dikasih visa, sehingga banyak korban. Diantaranya tadi yang kawan Indra sebutkan bahwa sudah ada kasus 800 visa, aplikasi visa yang ditolak oleh imigrasi karena itu dampaknya dari kebijakan job hopping. Nah, kondisi semakin buruk, pekerjaan semakin berat, jam kerja panjang, tidak dikasih libur ya. Teman-teman banyak mengalami kekerasan. Imigrasi justru tidak mencari cara atau gagal karena kestresan mereka juga tidak bukan tidak tahu, tapi memang tidak berpihak kepada teman-teman buruh migran, dan secara tidak langsung terkesan memaksa teman-teman yang mengalami kekerasan tersebut untuk tetap tinggal di rumah majikan dengan cara tidak memberi visa. Karena ketika mereka kemudian memutuskan kontrak kerja tetapi tidak mendapatkan visa kerja yang baru, akhirnya teman-teman akan berpikir panjang, meskipun beban mereka berat, ya mau tidak mau mereka harus tetap bertahan. Nah, itu memang upaya imigrasi untuk bagaimana tetap protect kepada warganya tanpa melihat pada buruh migran itu sendiri. Pertama, imigrasi seolah-olah menuduh kita hanya memanfaatkan uang terminitan, seperti contoh uang tiket, uang transportasi, uang sisa gaji, dan lain-lainnya. Itu namanya hak terminit. Padahal di sisi lain, kawan-kawan ingin memutuskan kontrak kerja bukan berarti karena hanya menginginkan uang. Banyak kawan-kawan yang bertahan karena di rumah majikan sudah tidak nyaman, pekerjaan mungkin terlalu banyak, majikan cerewet atau pelit, dan mungkin akomodasi yang kurang layak. Itu yang bisa membuat atau menekan kawan-kawan biasanya untuk memutuskan kontrak. Jadi saya mendengar 800 itu sangat sedih sekali ya, karena di sisi lain pemerintah kenapa sih harus mendepak kita atau mengusir kita secara halus dengan cara adanya peraturan job hopping? Apakah tidak bisa ditawar lagi atau bisa untuk menghapus aturan-aturan yang meresahkan buruh migran? Karena pada dasarnya orang Hong Kong atau majikan itu sangat membutuhkan PRT. Tanpa adanya PRT, majikan tidak akan pernah bisa untuk bekerja atau menghidupi keluarganya.
Saya rasa tahu karena sebelum memutuskan kontrak kami selalu mengusulkan atau memberikan saran kepada PRT untuk membuat kronologi atau menulis catatan untuk catatan kerja yang dialami selama ini. Jadi agar kita tidak semuanya yang memutus kontrak itu dinyatakan job hopping seperti itu. Tak rasa imigrasi sangat tahu dan imigrasi tidak seharusnya hanya memberikan peraturan ini kepada PRT, tetapi harus memberikan hukuman atau punishment juga kepada majikan. Karena tidak hanya PRT yang melakukan kesalahan, majikan juga bisa jadi untuk melakukan kesalahan atau melakukan hal serupa, yaitu apabila majikan memutus kontrak atau menginterminate PRT-nya harus sama memberikan penjelasan yang tepat, dan apabila alasan tidak tepat maka jangan mengambil PRT lagi. Oke. Sebenarnya tahu ya, karena dari kita mengarahkan teman-teman yang memutus kontrak itu untuk mengirim kronologi alasan apa mereka memutuskan kontrak ya. Kalau kondisi kerjanya baik, siapa yang memutuskan kontrak? Tidak ada dari kita itu yang berniat bekerja dan untuk memutuskan kerja gitu, karena memang berniat untuk bekerja. Nah, ada mungkin yang tidak, karena memang teman-teman yang tidak mengetahui dan tidak paham dengan situasi peraturan atau kebijakan imigrasi yang baru, dan tiba-tiba karena teman-teman tidak sanggup dengan kondisi kerjanya, majikan melakukan tidak baik, mengalami kekerasan, tidak mendapatkan hak-haknya, sehingga dia secara langsung saja memutuskan kontrak kerja dan tanpa meminta atau diskusi, meminta pendapat dari teman-teman yang lain. Karena sudah punya kebijakan job hopping itu tadi ya, yang menganggap bahwa kita PRT migran dianggap suka gonta-ganti majikan, karena dianggap kita menginginkan uang terminitan dan uang tiket, dan itu sebenarnya tidak benar. Bahwa kita ganti majikan itu kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, kita ingin mendapatkan pekerjaan atau akomodasi yang lebih baik dari majikan kita. Tapi toh imigrasi tidak melihat dari sisi tersebut, tapi imigrasi hanya menganggap kita ini hanya suka gonta-ganti majikan tanpa alasan, seperti itu. Saya pertanyakan itu, Bu. Kita tetap harus terus belajar memahami hukum ketenaga kerjaan yang di Hong Kong, belajar untuk terus bagaimana ketika kita mendapatkan ketidakadilan, sehingga dengan kita tahu tentang hukum kita, maka kita akan tahu kemana kita akan mengadu. Kayak seperti contohnya perlakuan diskriminasi, kita tahu itu sebuah diskriminasi, maka kita akan melaporkan ke lembaga yang namanya IUC. Jika kita diterminate, tidak mendapatkan hak kita, hak libur ataupun hak uang cuti ataupun hak tiket, maka kita bisa melaporkan ke Labor Department. Itu hanya diajarkan di sebuah organisasi. Yang harus dilakukan, teman-teman harus rajin-rajin mencari informasi ya, karena kita sebagai PRT migran, kita harus tahu hak kita, harus tahu hukum yang diterapkan di pekerjaan kita ya, terutama peraturan imigrasi, Labor Department ya, dan lain sebagainya. Dan paling penting juga teman-teman lebih baik lagi kalau bergabung dengan organisasi, karena di organisasi mereka akan belajar terutama dasar tentang hak kamu, hak kita sendiri sebagai PRT migran di sini. Itu penting sekali, itu bekal utamanya, sehingga kamu tahu apa hakmu ya. Ketika terjadi pelanggaran, kekerasan, kamu tahu harus bagaimana, harus lari kemana, harus kepada siapa meminta pertolongan. Karena kita semua tahu sebelum kita berangkat ke bekerja di luar negeri atau Hong Kong ini, kita tidak pernah dibekali apapun, terutama dari PJTKI ya. Bahkan PJTKI bahkan ada teman-teman yang tidak tahu KJR itu sendiri di mana kontaknya, nomor kontaknya berapa. Karena yang dibekalkan hanya ketika kamu ada masalah, kamu minta tolong ke agen, kamu pergi ke agen, dan agen tidak pernah berada di pihak teman-teman ketika kita mendapatkan.
Sebagai buruh migran harus pintar, sebagai buruh migran harus cerdas. Kenapa itu? Buruh migran harus belajar, buruh migran harus memahami apa hak perburuan dan mencari informasi tentang peraturan-peraturan baru yang terjadi di Hong Kong. Dan jangan lupa untuk mengorganisasikan diri, karena dengan berorganisasi maka kita akan menemukan informasi-informasi yang konkret, yang akurat, maka kita akan lebih tahu bagaimana apabila kita kesandung dengan masalah. Jangan lupa untuk berorganisasi, itu saja.